Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang syariat, tarekat, dan hakikat. A. Mengenal ajaran tasawuf. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, istilah sufiyah baru dibicarakan setelah 3 generasi pertama. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang makna yang menjadi akar kata dari kata sufi. Sebagian menyatakan bahwa kata sufi itu adalah nama nisbat seperti Al-Quraisy, Al-Madani, dan sejenisnya. Ada yang menyatakan bahwa kata sufi adalah nisbat kepada ahlu as-sufah. Sementara itu, ada juga yang menyatakan nisbat sufi kepada kata suf atau wol yang terbuat dari bulu domba. Apabila dilihat dari aspek historis, ajaran tasawuf pertama kali muncul di kota Basroh, didirikan oleh sebagian pengikut Abdul Wahid bin Zaid, sahabat Hasan al-Basri. Setelah itu, tasawuf berkembang di negeri-negeri Islam dengan improvisasi di berbagai unsur agama lain, seperti agama India dengan gaya kependetaan dari agama Nasrani. Menurut Sobir Taimah dalam kitabnya As-Sufiyah, Mu'taqadan wa Maslakan menyatakan, tampaknya apa yang mereka lakukan, memakai pakaian wol itu bermula dari pengaruh kependetaan Kristen atau Rubaniyah yang dilakukan para pendeta yang memakai pakaian wol. Banyak sekali di antara mereka yang membudidayakan perbuatan tersebut di tempat-tempat ibadah mereka sepanjang daerah yang dibebaskan Islam dengan tauhid. Ini juga memberikan peran dalam pengaruh yang kental terhadap gaya hidup para pendahulu kaum sufi. Dengan demikian, maka jelaslah Sufiyah adalah ajaran baru yang dimasukkan ke dalam Islam. Corak dan isi ajaran yang dikembangkan dalam tasawuf dipengaruhi oleh 5 unsur. Yang pertama ada unsur Islam, yang kedua unsur Masehi atau agama Nasrani, unsur Yunani, unsur Hindu, unsur Buddha, dan unsur Persia. Hakikat tasawuf memiliki pemikiran sebagai berikut. 1. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti yang kebahagiaannya amat bergantung kepada selamatnya rohani manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. 2. Kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya dari kepercayaan dan ketundukan kepada Tuhan. 3. Dalam perjalanan hidupnya manusia akan sampai pada batas di mana harta benda tidak diperlukan lagi. 4. Dalam kehidupan modern akan menyeret manusia kepada kehidupan yang penuh persaingan. Suatu jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah disebut dengan makomat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, mengatakan bahwa makomat meliputi az-zuhud berarti tak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan, atau bah yang berarti kembali, al-waro meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan antara hal yang haram dan halal. Keempat, kefakiran, tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita. Kelima, sabar atau tabah hati. Keenam, berserah diri atau tawakal. 7, kerelaan. B. Memahami syariat. Syariat jika ditinjau secara bahasa berasal dari turunan kata syara'a yang berarti membuat peraturan atau undang-undang. Iyad Hilal dalam bukunya Studi tentang Husnul Fikih memberi definisi bahwa menurut pengertian bahasa, istilah syariat berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, sehingga manusia dapat memuaskan dahaganya. Dengan demikian, pengertian bahasa syariat atau hukum Islam ini dijadikan sebagai pedoman atau sumber pedoman. Syariat adalah bentuk lahir dari hakikat, dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Mereka yang menyatakan bahwa syariat berlaku untuk orang awam dan tidak bagi orang khusus, mereka telah melakukan bid'ah tersembunyi dan kemurtadan. Mereka yang lebih maju dalam sufisme akan membutuhkan ibadah 10 kali lipat ketimbang pemula. Untuk perkembangan mereka tergantung pada pengabdian dan perolehan mereka, dikondisikan atas keistiqomahannya menaati syariat. Adapun ketika seseorang mencapai kasyif atau penyingkapan, maka kasyif itu tidak bisa disejajarkan dengan wahyu. Dalam arti kasyif tidak menghasilkan produk syariat yang baru. Kasyif bisa membantu menguatkan keyakinan dan kebenaran syariat. Munculnya perkumpulan tarekat di kemudian hari adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar orang-orang dalam ibadah menjadi lebih teratur, tertib, dan terorganisir seperti nasihat Ali bin Abi Thalib. Kalau ajaran-ajaran agama yang kita kenal dengan syariat tidak dilaksanakan dengan benar, maka ibadah akan menjadi kosong, hanya sekedar memenuhi kewajiban agama saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. 3. Memahami tarekat. Tarekat secara bahasa artinya yaitu jalan, gang, atau lorong. Sedangkan secara istilah tarekat artinya
sebuah jalan yang harus ditempuh oleh para sufi dengan aturan sesuai dengan ketentuan dari mursyid atau gurunya masing-masing, dengan tujuan agar semakin dekat dengan Allah. Adapun tujuan tarekat ini yang pertama yaitu mengontrol hawa nafsu, yang kedua memperkuat keyakinan terhadap syariat, yang ketiga yaitu mematuhi ajaran dengan senang. Adapun proses tarekat terbagi menjadi 3 dalam menuju hakikat. Yang pertama yaitu mujahadah. Mujahadah artinya dilakukan proses dengan bersungguh-sungguh, dengan kerja keras dan giat untuk mengontrol hawa nafsu. Yang kedua riyadah. Riyadah ini konsisten. Riyadah yaitu konsisten dan konsisten. Yang ketiga muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan apa yang amal baik dan amal buruk yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Adapun dalil nakli tentang tarekat yaitu pada surat Al-Jin, yang artinya dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan di jalan yang lurus yaitu agama Islam, maka kami akan memberikan mereka air dengan air yang segar. 4. Memahami hakikat. Dalam bahasa, hakikat yaitu arti yang sebenarnya atau intisari atau isi akhiran. Sedangkan secara terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal. Sedangkan hakikat Islam ialah bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai, tentram, serta menjadikan kita patuh dan taat pada segala apa yang diperintahkan olehnya, juga menjauhi segala larangannya. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Ibaratnya syariat itu ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahapan ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni syariat yang mengatur, tarekat suatu jalan atau cara, hakikat kebenaran yang esensial. Jadi hakikat adalah buah dari benih syariat yang pengamalannya melalui tarekat. Dari sini jelaslah bahwa syariat, tarekat, dan hakikat itu sesuatu 3 yang menjadi satu, seperti tali berpilin 3 yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya syariat itu perkataanku, tarekat itu perbuatanku, dan hakikat itu adalah kelakuanku. Jadi kesimpulan dari memahami syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ini adalah syariat adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar iman dan Islam, berupa seperangkat hukum tentang perbuatan zahir atau formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan tarekat yaitu jalan atau petunjuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hakikat adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Kata ini berasal dari kata pokok hak, al-haq, yang berarti milik, kepunyaan, atau benar, kebenaran. Sedangkan makrifat adalah pengetahuan batin yang berbasis kekuatan kalbu, sehingga membuahkan suatu pengenalan tentang sesuatu yang terasa dekat serta hadir dalam sesuatu yang dikenali tersebut. Hierarki syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dapat dipahami bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengamalan Islam dengan benar. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.